Bas Radio. Makin di hati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Bas Radio dimanapun Anda untuk pagi menjelang siang kali ini. Ini program spesial di mana kerabat seperti yang kami informasikan kepada Anda semuanya bahwa hari ini Anda bisa bergabung bersama dengan kami di program acara Talk Show. Tentunya bareng bersama dengan Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, silakan untuk Anda semuanya, Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk mendengar dan juga menyimak Talk Show berikut ini. Baik, kerabat Bas Radio dimanapun Anda, untuk pagi kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa tentunya. Untuk pagi ini dari Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang ada Ibu Nurul Isnaini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Kakak. Oke, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak apa-apa Bu, ya saya lepas masker ya Bu ya? Oh, tidak apa-apa. Oke, karena sudah Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya Pak ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, baik. Kita sudah jaga jarak. Oh ya, jika sudah jaga jarak. Baik, Ibu Nurul Isnaini. Baik, Bu, pagi ini kita bakal ngobrol tentang yaitu tema-tema tentang daripada Badan POM di Kabupaten Tulang Bawang sendiri atau Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang tentang tema yaitu Stop Pangan Mengandung Bahan Berbahaya. Saya cuma mau minta pembuka saja sedikit Bu. Kenapa sih kita mengangkat tema ini begitu Bu? Apakah masih ditemukan banyak sekali yaitu bahan-bahan berbahaya yang digunakan oleh mereka masyarakat di kawasan Kabupaten Tulang Bawang sebagai campuran bahan pangan begitu Bu Nurul? Baik, terima kasih Mas Kakak. Pertama saya perkenalkan diri dulu. Siap. Saya Nurul Isnani, pengawas farmasi dan makanan dari Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini saya kapasitasnya mewakili Bapak Kepala Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang, Pak Aji Sanjaya. Saat ini sedang berhalangan Mas Kakak. Salam Betul. untuk sahabat Bas Radio semuanya. Betul. Baik, balik tadi, kenapa hal ini penting untuk diangkat? Apakah pernah ada temuan atau tidak? Jadi kita mengangkat tema Stop Pangan Mengandung Bahan Berbahaya. Pangan ini merupakan kebutuhan primer, Betul. kebutuhan primer dari masyarakat. Jadi kita membutuhkan makanan yang aman dan bermutu, sehingga kita harus melakukan pengawasan yang intens terkait dengan ini karena masih ditemukan di kawasan di Lokapom Tulang Bawang itu 3 pengawasan, dan dalam hal ini adalah Kabupaten Tulang Bawang itu masih ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Oke. Terakhir adalah intensifikasi pengawasan pangan Ramadan dan Idul Fitri. Kemarin ya Bu. Kemarin itu masih ditemukan pangan mengandung bahan berbahaya Rodamin B. Nanti kita bahas apa Baik. saja pangan yang mengandung bahan berbahaya, dan itu juga terkait dengan sinergi dengan lembaga pemerintah daerah dalam melakukan pengawasannya. Oke. Demikian Mas Kakak. Kalau berkaitan dengan sinergi, kami akan ke narasumber kita yang kedua. Kalau berbicara tentang sinergi di sini ada yaitu Bapak Amri dari Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang. Selamat pagi Pak Amri. Selamat pagi. Bisa agak maju sedikit Pak Amri. Oke, sehat ya Pak Amri ya? Sehat-sehat. Oke, Pak Amri, sejauh ini seperti apa dan bagaimana nih Pak sinergi daripada Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang sendiri terhadap Dinas Perdagangan? Apa saja yang sudah dilakukan kerjasama sampai dengan hari ini begitu Pak Amri? Ya, terima kasih. Ini kalau kita menyangkut bahan kesehatan makanan ini nggak bisa kita berdiri sendiri-sendiri. Betul. Banyak yang harus terlibat dalam hal ini, termasuk masyarakat itu sendiri, kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, dalam konteks kami Dinas Perdagangan mengenai obat dan makanan ini, kami ini adalah dalam rangka perlindungan konsumen. Betul. Yaitu kaidah yang menyangkut antara penyediaan dan penggunaannya. Nah, ketika masuk ke penggunaan, dia kan sudah masuk dalam pasar yang beredar. Betul. Nah, kami dari Dinas Perdagangan harus menjamin bahwa kalau kita menyangkut barang beredar ini kan bermacam-macam. Ya. Nah, mungkin ada barang industri, ada barang makanan, dan kita masuk ke barang makanan. Nah, barang makanan yang beredar ini haruslah barang makanan yang sudah memiliki standarisasi kesehatan. Nah, untuk itu
kami dari Dinas Perdagangan nggak punya tenaga ahli untuk itu. Ya. Oleh karenanya kami mengundang Bersinergi. BP POM Oke. gitu loh. Nah, BP POM ini tugasnya besar sekali. Mulai dari penyediaan dia sudah masuk di situ. Betul. Pengawasan. Siap. Kemudian ketika dia beredar masuk dalam pasaran, kami undang juga BP POM untuk melakukan pengawasan karena mereka yang tahu. Dan Ya. kami membina pedagangnya. Nah, Oke. kira-kira begitu. Iya, Alur sinergisitas antara Dinas Perdagangan dan BP POM. Oke. Baik, kerabat Nukada semuanya, Anda juga nanti bisa berinteraksi bersama dengan kami di program acara Talkshow bareng bersama dengan yaitu Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang. Anda bisa langsung SMS atau bahkan mungkin WhatsApp dan juga telepon di 0822 8003 8004. Saya akan ke Bu Nurul kembali. Bu, seperti tentang keamanan daripada pangan sendiri. Nah, selama ini begitu Bu, apa sih Bu yang sudah dilakukan oleh Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang sendiri untuk upaya dalam pencegahan pangan daripada berbagai macam bahan-bahan berbahaya dan juga cemaran biologis atau zat-zat kimia yang tentunya membahayakan masyarakat sekitar begitu, Bu Nurul? Baik, terima kasih Mas Kakak. Apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Lokapom Tulang Bawang? Yang pertama, kita sudah melakukan pengawasan rutin Baik. setiap bulannya, yaitu dengan turun langsung baik ke pelaku usaha. Ya. Pelaku usaha ini cakupannya luas, mulai dari produsen, distributor, sampai dengan pedagang di pasar. Baik. Itu kita awasi semua untuk peredarannya. Ya. Kemudian kita juga melakukan upayanya adalah sebelum beredar, yaitu ke produksinya. Mereka sebelum mendapatkan izin edar itu harus persetujuan dari Badan POM, Ya. dan itu sudah ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Ya. Kemudian upayanya yaitu sudah melakukan edukasi langsung kepada masyarakat, baik secara media sosial maupun dalam hal ini kita hari ini adalah radio maupun penyuluhan langsung. Kemudian untuk mewujudkan keamanan pangan ini perlu kami sampaikan dalam hal ini edukasi kepada masyarakat, yaitu harus menyadari terkait dengan keamanan pangan ini dan apa saja bahaya dari pangan, dan yang lain yaitu pangan yang mengandung bahan berbahaya yang kita bahas hari ini. Keamanan pangan itu, pangan yang dikonsumsi itu terhindar dari 3 macam bahaya kimia, fisika maupun biologi. Nah, terkait dengan itu, pangan yang telah terhindar dari cemaran-cemaran 3 hal tersebut tadi juga tidak mengandung bahan yang mengandung bahan berbahaya, yaitu seperti bahan kimia rodamin, formalin, boraks, dan juga metanil yellow. Nah, terkait dengan itu, upaya yang dilakukan seperti kita edukasi pada hari ini, kami mengajak masyarakat dengan menggandeng lintas sektor, dalam hal ini Dinas Perdagangan, untuk upayanya agar menstop pangan yang mengandung bahan berbahaya tadi. Adalah untuk masyarakat sadar mengenali dirinya sendiri, kemudian menjadi lebih cerdas, yaitu dengan, kalau di kami cek klik, Mas Kakak. Betul. Nah, dari pertemuan kita hari ini adalah untuk mengajak masyarakat cerdas, kemudian mengenali dirinya dan juga sadar. Nah, kemudian selain upaya tersebut, kami juga setiap hari-hari besar kita turun bersama dengan lintas sektor, intensifikasi untuk pengawasan pangan ini agar masyarakat pada saat hari-hari besar itu konsumsi masyarakat itu meningkat ya Mas Kakak. Betul, sangat banyak. Terkait dengan pangan, terutama Ramadan, Betul, Idul Fitri, kemudian Tahun Baru, dan Hari Raya Natal, hari besar Natal. Nah, di situ kami intensifikasi pengawasannya lebih intens lagi. Jadi setiap minggu itu turunnya dengan menggandeng lintas sektor dari setiap wilayah pengawasan, misalnya Tulang Bawang Barat maupun Mesuji. Itulah upaya-upaya secara umum yang kami lakukan selain pengawasan rutin setiap bulannya untuk keamanan pangan dan menghindari masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya. Baik. Itu kalau dari Lokapom sendiri. Lalu bagaimana kalau selain daripada melalui memberikan edukasi kepada masyarakat, selain melalui media elektronik seperti radio ini, Bu Nurul, apa yang sudah dilakukan oleh Lokapom sendiri? Apakah memang Lokapom sendiri sudah terjun misalnya mengadakan pertemuan di kampung-kampung atau bahkan mungkin di pedesaan atau di daerah-daerah tertentu begitu, Bu? Betul.
kami sudah melakukan edukasi penyuluhan itu melalui media sosial, Betul. di media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan Ya. juga TikTok kalau sekarang ya Mas Kakak Betul, ya. sekarang. Boleh di follow @lokapomtuba, di sana ada Sudah ada informasi ya, Bu, untuk ya? Masyarakat yang tidak terjangkau mungkin ataupun masyarakat milenial saat ini terkait penggunaan obat itu bahan obat tradisional, suplemen kesehatan termasuk dengan kosmetik dan juga makanan. Kemudian untuk penyuluhan langsungnya tentu saja sudah kami lakukan dalam hal ini di tahun 2022 itu kami sudah melakukan terkait keamanan pangan bersama Dinas Ketahanan Pangan itu pada bulan Maret kalau tidak salah ya Pak. Untuk pangan segar ya. Pangan Ya. segar dan juga kami dalam hal ini pengawasan pangan olahan. Nah, itu kita sudah sampaikan dengan mengundang 15 camat, Mas Kakak. Ya. 15 camat se-Kabupaten Tulang Bawang ya, Pak. Betul. Artinya semoga itu bisa tersampaikan kepada masyarakat Seluruh masyarakat. seluruh yang di bawah pimpinannya. Jadi kepada Pak Camat 15 kecamatan ini kami sudah sampaikan terkait dengan keamanan pangan. Betul. Itu sebagai salah satu upaya agar semuanya terjangkau. Mungkin tidak dengan kami turun langsung, tetapi melalui Pak Camat ini kami bisa sebagai penyambung untuk menyampaikan kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat bisa terlindungi. Kemudian kami juga ini dalam hal yang di Tulang Bawang saja ya Mas Yeah. Kakak ya, karena sudah banyak kita lakukan juga, tidak hanya di Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Kemudian di Tulang Bawang kita untuk melakukan penyebaran informasi kami melibatkan pramuka Pak. Ya. Oh begitu. Iya, Oh ya, pramuka. sempat kemarin melakukan cek di Iya. Pangsar dengan melibatkan pramuka, Iya. begitu saya dengar beritanya, Bu ya. Betul. Jadi ini salah satu program dari Pak Kepala kami, Pak Aji Sanjaya, untuk melibatkan Pramuka POM. Karena Pramuka POM ini beliau menyampaikan ide bahwa jangkauannya kan luas dan Betul. ini bisa disampaikan baik kepada sekolah ya Pak, bisa menyampaikan ke sekolah, bisa menyampaikan ke lingkungan keluarga. Jadi diharapkan dan pramuka ini kan mereka dari penegak ya Mas, penegak itu kita ada kader pramuka POM. Kita Betul. membentuknya di bulan Maret lalu. Itu ada. Ada, Biasanya sudah kalau terbentuk. pramuka itu kan kalau saya zaman dulu Bayangkara, pramuka Iya, Bayangkara, sekarang iya. ada kader pramuka POM. Iya, begitu. jadi Oke. kami mengundang dari teman-teman pramuka, kita kasih bimbingan teknis Betul. dan pelatihan, Ya. sehingga mereka bisa mengedukasi masyarakat dan mampu untuk melakukan cek. Kita menggunakan uji cepat Mas Kakak dari pangan mengandung bahan berbahaya tadi Ya. Pak. Ada 4 tadi, rodamin, formalin, dan methyl yellow. Kita sampaikan kepada kader pramuka, kita latih Oke. untuk mampu menggunakan alat tersebut. Dan sekarang sedang berjalan dalam proses, ada yang sudah mahir melakukannya dan masih dalam proses untuk Pembelajaran juga. pembelajaran selanjutnya. Dan kita selalu libatkan pramuka POM untuk turun bersama ketika melakukan pengawasan. Oke. Sehingga harapannya ke depannya kader pramuka ini semakin saat ini sudah mewakili masing-masing kabupaten pengawasan kami Mas Kakak, tetapi mungkin setiap kecamatan belum semuanya ada. betul. Saat ini kita masih ada di Kecamatan Menggala, kemudian Banjar Agung, tapi 13 kecamatan lainnya belum. Oke. Dan harapan kedepannya kader pramuka POM ini akan bertambah. Oke. Dan ini bisa juga tidak hanya di Tulang Bawang, Aha. tetapi Tulang Bawang Barat dan Mesuji, Mesuji juga. sehingga seluruh masyarakat bisa terjangkau untuk menyampaikan terkait keamanan pangan dan mereka bisa juga turun langsung ke daerah-daerahnya yang kira-kira terduga ataupun untuk mengawasi di tempat-tempat penjualan pangan Ya. untuk melakukan uji tersebut. Baik. Sehingga semuanya sudah dilakukan pengecekan dan sudah kita tahu di mana yang mungkin kita temukan bahan berbahaya. Oke. Dan nanti selanjutnya akan kita tindak lanjuti. Oke. Sejauh ini seperti itu Mas Kakak. Baik. Itu kalau semuanya pramuka langsung melakukan pengecekan begitu, ada pendampingan dari ada ya? Bu? Tentu. Bu, ya? Sejauh ini kita tentu saja ada pendampingan dari kita. Oke. Mereka pertama sudah kita latih, kemudian turun langsung. Sejauh ini belum kita lepas dan kita akan tetap terus mendampingi sehingga hasil yang diperoleh itu sesuai begitu Mas Kakak. Oke, saya ke Pak Amri. Ya. Pak Amri, kalau berbicara tentang sinergi antar lembaga daerah begitu kan ya dalam menstop hal produk berbahaya. Kalau dari Dinas Perdagangan sendiri sejauh ini apa yang sudah dilakukan begitu Pak Amri? Ya. Selain daripada melakukan sidak-sidak dan lain sebagainya begitu.
Ya, sebenarnya kita juga sudah melakukan edukasi. Betul. Dan hal yang sedang saya rancang sekarang ini, sedang saya susun, kita akan mencoba membangun pasar sehat. Pasar sehat ya, Nah, Pak itu ya. pasar Oke, sehat. ini Memang- program baru atau Ya, bagaimana? lagi akan kita rancang ini. Siap. Nah, untuk membangun pasar sehat ini kan banyak melibatkan instansi terkait, Betul. terutama pedagang itu sendiri Iya. gitu loh. Nah, kalau kita definisikan pedagang pasar sehat ini kan apa namanya, pasar yang harus dikelola secara profesional dari dan untuk pedagang itu sendiri. Betul. Nah, ini kan banyak menyangkut aspek ini. Ya. Kita menyangkut aspek fisiknya, aspek pengelolaannya, Betul. aspek pedagang pasarnya. Nah, sebenarnya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ini, Ibu Bupati Tulang Bawang melalui program BMW-nya ini sudah membangun ada 11 pasar kampung. Betul. Semuanya konsepnya sudah konsep pasar sehat. Mungkin pelaksanaannya saja yang belum. Iya. Karena pasar kampung ini kan rata-rata masih pasar mingguan. Iya. Nah, itu loh. Nah, ini kedepannya ini saya sudah susun, dan alhamdulillah kemarin kita diskusi dengan pedagang-pedagang pasar Minggu 2 ini secara perlahan, secara parsial Iya. nanti Oke. kita tatak lagi. Oke. Nah, bila perlu nanti di pedagang pasar ini nanti, nah kalau kami dari perdagangan itu nanti ada satu pos itu namanya pos ukur ulang. Nah, itu pos ukur ulang. Jadi nanti pembeli Ya. itu bisa mengukur belanjaannya, apakah belanjaannya benar ukurannya, Sesuai Oke. gitu ya, sesuaikan Pak. apa enggak. Dalam Nah, artian ukuran apa itu, Pak? ukuran Berat timbangan. atau timbangan. Timbang. Oke. Nah, mungkin barangkali ini dalam konteks POM ini mungkin pos ini kita sejajarkan juga dengan BP POM. Oke. Nah, mungkin Gitu kita loh. bisa turun langsung di situ ya, Pak. Karena untuk apa? uji Bahan cepat. berbahaya ini Iya. tidak saja di dalam produk kemasan, termasuk juga bahan segar. Iya. Ikan misalnya. Iya. Kan Oh, ada ya, ikan- Pak, ya? nah, ikan ini kan masa segar itu kan hanya paling 1 hari. Betul. Pedagang kalau dia nggak laku, dia rugi. Nah, kadang-kadang nih pedagang ini nakal kan. Iya. Dibuatlah seperti yang dikatakan Ibu tadi, ada formalinnya Betul. supaya ini juga seperti saya katakan tadi, yang namanya pelindungan konsumen ini kita menyangkut masalah penyedia dan Oke. pengguna. Iya. Oh iya. Semuanya ada kewajiban. Nah, masalah penyedia ini negara hadir melalui BP POM. Iya. Nah, pengguna ini masing-masing masyarakat harus mengedukasi dirinya sendiri, Oke. ya kan? Dia harus mengenali dirinya sendiri. Iya, betul. Mengenali diri sendiri. Contoh misalnya, di dalam produk ini saya megang teh botol. Kotak ya, Pak. Kotak. Kotak. Katakan. Nah, di dalam teh kotak ini kita lihat ini ada informasi produk. Siap, betul. Produk bahan-bahan apa saja yang ada Dalam, dalam betul. produk ini. Oke. Ini sebenarnya tujuannya apa? Untuk memberitahu kita, karena setiap manusia kan fisiknya kan berbeda. Ya. Mungkin manusia ini dia ada alergi produk-produk tertentu. Nah, ini saya katakan. Kandungan-kandungannya. Nah, ini yang mungkin yang bagi kita masyarakat ini belum terbiasa dengan itu. Ya. Nah, kami mengharap mulai dari sekarang biasakanlah diri kita untuk mengenal diri kita sendiri. Iya, Baik. iya. Nah, itu. Misalnya apa? Kita membeli teh kotak, ini katakannya teh botol ya. Oh, ini ada kandungan ini, sedangkan saya Tidak. alergi ini. Bisa. Nah, bisa. Dia jangan minum. Oke. Atau enggak apa-apa. Batas Persentasenya. masih di bawah, saya masih bisa minum. Nah, kira-kira gitu. Jadi Oke. masyarakat ini penting sekali ini ke depannya. Ini tujuannya juga nanti kan muaranya kan adalah kita membangun kesadaran masyarakat Iya. Betul. untuk dia mengenali dirinya sendiri. Iya. Saya rasa gitu. Terima kasih. Jadi begitu ya, Pak ya. Jadi makanya kalau kita keluar misalnya melihat orang-orang di luar negeri begitu ketika berbelanja Iya, di mall, betul mereka pasti sekali. melihat kandungannya Kandungan dulu. dulu, itu sekali Makanya itu, mereka ya. lama belanjanya. Lama. Kalau di Indonesia tidak karena melihat kandungannya Pak lama, karena bingung mau milih yang mana begitu Mbak Nurul ya. Jadi saya menanggapi dari Pak Iya, Amri ya, Mas. betul. Ini betul sekali yang disampaikan Pak Amri. Iya. Jadi kita di BPOM itu ada Badan POM ini ada slogan ceklik. Iya. cek Nah, ya. tujuannya apa? Untuk masyarakat mengenali apa yang dia beli, apakah yang dia beli itu sesuai Sesuai dengan dengan apa yang dia tubuhnya. butuhkan dan Betul. tubuhnya. Oke. Tidak bermasalah dengan tubuhnya Betul. gitu. Karena ceklik tadi adalah cek kemasannya, Ya. labelnya, Betul. izin edarnya dan kadaluarsanya. Kadaluarsa. Mungkin kita ke label tadi. Ya. Label tadi, apakah yang tercantum di label itu sesuai dengan apa yang dia butuhkan Ya. dan tidak alergi ataupun tidak ada yang kontraindikasi mungkin Ya, ya Pak ya betul. dengan tubuhnya, sehingga tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. Ya. Ataupun kalau misalnya kadaluarsa jelas, kalau misalnya tidak sudah kadaluarsa dikonsumsi juga bermasalah dong. Bermasalah. Kemudian
Kalau tidak ada izin edar masih dikonsumsi, kita tidak bisa menjamin keamanan. Betul. Kemudian kalau misalnya label ini yang mungkin tidak disadari sampai Ya. saat ini, yang mungkin sudah dilakukan orang luar negeri disampaikan Pak Amri tadi, sedangkan di Indonesia itu belum dilakukan karena malas membaca. Betul. Nah, di sana Bisa malas, bisa dia tidak mengenali diri. bisa saja belum Pak. mengenali Betul, dirinya. belum mengenali dirinya. Misalnya punya produk ini mengandung garam, Ya. sedangkan mungkin dia alergi atau misalnya yang Ada sering pantangan- alergi ada susu pantangan ya Pak ya. garam, ya. Produk mengandung Pemanis protein, buatan pemanis mungkin ya. buatan, atau produk-produk tertentu yang tidak bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Iya, betul. Nah, sehingga tidak merugikan diri sendiri. Nah, sebenarnya slogan ini diciptakan kesadaran ini ya Pak ya kita galangkan untuk melindungi diri konsumen itu sendiri. Oke. Kemudian yang pertama kemudian yang kedua ya, yang Ya. kedua menanggapi Pak Amri, kita sangat menyambut baik ya Pak ya apabila pos nanti di pasar Ya, itu sudah betul. jadi. Aha. Mungkin kalau terkait dengan ikan, pangan segar yang diuji, saya pernah ngobrol dengan Dinas Ketahanan Pangan, mereka ada uji juga Pak, Ya. ada cek juga. Nanti mungkin kita bisa dengan Ketahanan Pangan, Oke. Lokapom dan Perdagangan. Ya. Dan kami nanti untuk pangan olahannya. Atau kita mengedukasi masyarakat karena untuk menguji itu makanan segar itu menguji itu sebenarnya gampang. Iya, Oh, begitu ya, betul, Pak, ya? Bisa Pak. dilakukan Iya. sendiri. Kalau Pak mau belajar silakan belajar. Oh, Iya, bisa. boleh. Jadi kader Bepom ya. Hanya dengan lidi saja lidi Bisa ya, Pak, ya? dengan kunyit kalau nggak salah ya. Oke. Bisa Pak, Bisa, bisa. dengan kunyit Itu kita- secara tradisional. Oke. Tradisional itu kita bisa tahu ini ikan ini mengandung formalin atau tidak sebenarnya gampang. Oke. Nah ini mungkin yang baru mau kita edukasi. Edukasikan karena mungkin edukasinya masih belum Ya. banyak orang yang paham begitu ya Pak ya. Baik, itu luar biasa sekali kerabat. Jangan lupa untuk ada semuanya kerabat, kami bisa membuka telepon kami di 0822 8003 8004 di program acara Talkshow bersama dengan Lokapom di kawasan Kabupaten Tulang Bawang. Dan hari ini kita bersama dengan narasumber kita ada Ibu Nurul dan juga ada Bapak Amri. Saya akan terima satu penelpon dulu Bu Nurul, tidak Boleh, apa-apa. silakan. Untuk pagi kali ini mungkin para pendengar kita juga sangat luar biasa excited. Selamat pagi. Selamat pagi, Ya, Bas Radio. ya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Denny, Pak, Pak Denny dari mana Pak Denny? di unit 8. Di unit 8. Oke, Pak Denny, apa yang akan dipertanyakan untuk pagi ini Pak Denny? Silakan. Ya, terima kasih. Mumpung pagi hari ini kegiatan talkshow yang selalu berhubungan dengan pangan. Ya. Ada beberapa saya yang tanyakan kepada narasumber. Mhm. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Ya, saya ada 3 pertanyaan. Saya borong, mohon maaf. Waduh, ini banyak Pak Denny. Yang pertama, apakah kegiatan pemeriksaan kandungan makanan berbahaya itu hanya dilaksanakan pada saat hari-hari besar ataupun hari-hari tertentu? Mhm. Apakah ada secara sidak atau tidak, Mm-mm. sehingga kita lebih memantaunya lebih enak gitu ya, lebih terjamin. Betul. Baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah aturannya untuk pemasangan isi kandungan suatu makanan itu ditempel di toko, misalkan toko makanan dagang mie ayam. Ya. Nah, kandungan apa saja yang berbahaya atau tidak Mhm. bisa ditempel. Gitu kalau semuanya makanan cepat saji ya Pak ya? Ya, Oke. ya. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri. Nah, dari tadi Ya. kita atau Bapak belum memaparkan ciri-ciri makanan yang mengandung formalin Oke. atau zat-zat berbahaya yang lainnya tanpa menggunakan alat. Apakah dengan mata telanjang kita bisa mengenali begitu ya Pak ya? Iya, Oke. karena sangat perlu sekali Kakak. Oke. Ya, saya rasa itu Mas Kakak, Oke. 3 pertanyaan. Baik Ibu Nurul. Mudah-mudahan bisa dijawab dan tidak memberatkan narasumber. Tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Ini tugas yang sangat baik. Terima kasih Kerjasama Pak. dengan instansi lain. Baik. Terima kasih Pak Denny. Pertanyaannya Terima kita kasih. akan dengar jawabannya. Saya ke Ibu Nurul. Bu Nurul, bagaimana Baik. Bu Nurul? Baik. Tentang pemeriksaan daripada pengecekan atau bahkan mungkin melakukan pemeriksaan dengan bahan-bahan pangan yang beredar dari Lokapom dan juga Dinas Perdagangan misalnya. Apakah ini hanya dilakukan pada waktu hari-hari besar saja? Baik. Misalnya kalau pada waktu habis lebaran kayak gini kan agak sepi nih Bu Iya, pasar gitu betul, kan ya. Pak. Apakah juga
Lokapom tetap waspada dengan adanya bahan-bahan Iya. berbahaya begitu. Baik. Silakan Bu Nurul. Yang pertama, terima kasih Pak Denny di unit 8 sudah bertanya, apakah kegiatan pangan pengawasan pangan mengandung bahan berbahaya ini hanya pada hari besar? Ya. Jawabannya tidak. Kami juga melakukan pengawasan secara rutin, Ya. setiap bulannya. Oke. Hanya saja kita tidak bisa menginfokan akan di mana. Baik. Karena bentuknya sidak ya Bu ya. Iya, pengawasan rutin ini bentuknya adalah mobil laboratorium keliling untuk pangan mengandung berbahan berbahaya. Oke. Jadi kami ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu intensifikasi pengawasan pada hari besar, bentuknya operasional mobil laboratorium keliling juga. Kemudian yang kedua adalah operasional mobil laboratorium keliling untuk pangan mengandung bahan berbahaya. Ini dilakukan setiap bulannya. Oke. Dan ini setiap bulannya ini tersebar, apakah itu di Tulang Bawang, apakah itu di Tulang Bawang Barat, apakah itu di Mesuji. Dan tempatnya juga kita usahakan menjangkau seluruh wilayah. Bisa saja di pasar A, pasar B, pasar C, atau pasar yang belum di tahun itu, tahun depannya kita kunjungi. Oke. Atau yang menjadi prioritas, dulu pernah ditemukan bahan berbahaya di pasar B, maka di tahun berikutnya kita akan kunjungi kembali untuk memastikan apakah pengawasan kita pada tahun lalu itu sudah diindahkan Oke. atau sudah selesai atau memang pasar itu sudah bersih terhadap pangan mengandung bahan berbahaya. Saya sampaikan terkait ini, contohnya adalah kemarin kami turun bersama dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan, itu ditemukan pangan mengandung bahan berbahaya di pasar A misalnya, saya tidak sebutkan pasar mana, dan di situ kami turun langsung setelah hasilnya positif untuk uji awal dengan tes cepat ini, kami turun langsung kembali dengan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, kami sampaikan hasil ujinya, kemudian kita turun untuk membina pedagang yang menjual untuk tidak melakukan penjualan hal tersebut dan mengedukasi. Kemudian kami meminta bantuan kepada Dinas Perdagangan untuk terus memantau pedagang di wilayah tersebut, Mas Kakak. Nah, sehingga pada tahun berikutnya harapan kita saat kita ke sana lagi tidak ditemukan kembali. Itu salah satu contohnya. Jadi dilakukan setiap bulannya. Baik. Oke, jadi setiap bulan tetap ada ya. Kalau Dinas Perdagangan juga ada pendampingan begitu, Pak? Ya, kalau kita setiap turun kita selalu bersama Oke. BP POM. Oke. Nah, jadi berkaitan dengan pengawasan tadi, itu apa yang dikatakan Ibu tadi itu memang benar, kita selalu periodik. Tapi sebenarnya yang lebih penting, lebih penting dalam pengawasan barang makanan ini adalah peran aktif masyarakat. Masyarakatnya, betul. Karena nggak mungkin kita setiap hari akan keliling. Betul. Makanya saya katakan tadi, masyarakat ini harus teredukasi, ya, mengenali dirinya sendiri dan mengenali produk apa yang berbahaya atau tidak. Oke. Nah, peran aktif masyarakat sangat penting bagi kami. Betul. Jadi harus memang ada ditemukan misalnya ada produk yang tidak katakanlah tidak ada labelnya. Seperti ada pertanyaan tadi, apakah wajib? Itu wajib label. Karena saya katakan tadi, karena di dalam khusus makanannya kemasan itu paling tidak dia banyak dia ada bahan-bahan campuran kimiawi. Ya, Nah, sebagai kimiawi pengawas, ini harus ada standarnya, dia harus Betul. memenuhi standarnya. Meskipun dia tidak berbahaya, tapi ada ukuran tertentu, dia sangat berbahaya gitu. Nah ini dan ini wajib kalau barang dalam kemasan gitu. Nah ini artinya apa? Masyarakat ini sangat peran aktif masyarakat sangat penting. Nah, ada ditemukan kejanggalan, di situ ada ikan, kok ikannya nggak ada lalat, nggak ada lalat pun itu sudah bisa kita sudah bisa dikatakan indikator awal. Ini terkait dengan pertanyaan ketiga tadi ya, Pak. Ini sebenarnya sekali ngejawab tiga-tiganya. Kalau cek tanpa alat ya, Pak. Bisa tidak begitu. Jadi kalau ada ikan dia sudah kenyal, kok ikannya ini nggak ada lalat, itu udah indikasi awal. Kalau memang menemukan itu, laporkan ke kami turun gitu. Nah, itulah peran aktif masyarakat itu paling penting. Terima kasih. Baik, saya ke Mbak Nurul. Bu Nurul, Bu, kalau berbicara tentang pertanyaan yang kedua, aturan daripada isi kemasan. Ini kan kalau tadi yang produk berkemasan itu memang wajib begitu ya. Bagaimana kalau misalnya apakah kalau seumpamanya masyarakat memiliki usaha seperti misalnya mie ayam, bakso, apakah itu juga harus ditempel misalnya di tempat itu bakso ini mengandung daging dengan protein bla bla begitu Bu? Misalnya yang di pertanyaan Pak Denny maksudnya begitu tadi mungkin. Baik, ini sejauh pengetahuan saya untuk pangan terkemas itu
ada aturannya untuk mencantumkan label dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Baik. Tetapi untuk pangan siap saji sejauh ini pengetahuan saya belum. Karena pangan siap saji itu kan dibuat di hari itu, kemudian di depan konsumen dan disajikan langsung dan habis di hari itu. Kita akan repot kalau misalnya setiap rumah makan harus mencantumkan itu, mungkin akan memberatkan juga. Betul. Dan sejauh ini belum. Tetapi misalnya kita ambil contoh untuk bakso mungkin yang sering terduga mengandung bahan tambahan formalin ataupun boraks, kemudian mie ayam mungkin. Sejauh ini belum ada aturan untuk mencantumkan itu, tetapi kami menghimbau untuk pelaku usaha untuk tidak menambahkan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Baik. Nah, dan mengenali bahan berbahaya, pangan mengandung bahan berbahaya itu bahan berbahayanya apa saja yang tidak boleh ditambahkan. MSG kita singgung, micin. Apakah itu boleh atau tidak? Boleh, itu bukan bahan berbahaya, tetapi itu adalah bahan tambahan pangan, bukan bahan berbahaya pada pangan. Karena bahan berbahaya pada pangan ini kita kelompokkan menjadi 4. Formalin, kemudian boraks, kemudian rhodamin B, dan metanyl yellow yang sering ditambahkan kepada makanan untuk bakso misalnya ataupun mie ayam itu adalah boraks dan formalin, Pak. Boraks dan formalin. Sehingga apabila masyarakat mereka menambahkan formalin misalnya ke dalam baksonya, tentu saja mereka tidak mau dong menyampaikan untuk mengandung tersebut. Gitu. Tetapi kalau misalnya mie dengan sejumlah sekian, bahan tambahan yang digunakan adalah misalnya micin, MSG, sekian jumlahnya mungkin bisa, tetapi sejauh ini belum ya, kalau selama mereka masih menggunakan bahan tambahan pangan yang sudah disetujui izin edar dari Badan POM, itu tidak masalah karena jumlahnya itu yang terkandung di dalam satu kemasan itu sudah disetujui bahwa sesuai dengan batas bahan tambahan pangan yang diperbolehkan. Begitu Mas Kakak. Baik, Pak Denny sudah dijawab semua pertanyaannya. Satu lagi mungkin ya. Satu lagi yang apa tadi? Ciri-ciri ya. Ciri-ciri. Seperti apa dan bagaimana cara mengenali makanan-makanan dengan mata telanjang? Ya, langsung dari Bu, saya pengen tahu nih misalnya ini tahu kok warnanya kuning, kuningnya ini kuning. Yang aman apa yang tidak, atau bahkan mungkin tahunya kenyal ini misal tahu misalnya, atau bahkan mungkin berbagai macam makanan yang lain, apakah bisa Bu tanpa menggunakan alat begitu Bu Nurul? Baik, saya terima kasih kepada Pak Denny sudah mengingatkan kita untuk menyampaikan ini. Ini kritis sekali beliau ini. Sebenarnya kita memang mau menyampaikan ini, tetapi belum karena sampai sudah ke fasenya. Sampai ke fasenya. Nanti bisa ditambahkan Pak Amri, Pak. Saya izin untuk menjawab. Jadi bahan berbahaya pangan tadi saya sampaikan ada 4. Yang pertama rhodamin B, kemudian formalin, boraks, dan metanyl yellow. Pertama rhodamin B. Rhodamin B ini pewarna merah. Pewarna merah biasanya pada kerupuk. Kelanting, kemudian mutiara cendol. Kalau bisa jadi puasa yang warna merah Mas Kakak. Ataupun jelly yang warna merah atau minuman es yang berwarna merah. Pokoknya yang berwarna merah. Kemudian yang rambut nenek gulali yang kapas yang warna merah, ataupun kon es krim yang warna merah bisa pernah kami temukan juga mengandung bahan berbahaya rhodamin. Ciri-cirinya apa untuk yang rhodamin B? Rhodamin B ini adalah pewarna tekstil, pewarna pakaian, Pak. Jadi dia bahan kimia untuk tekstil, bukan untuk makanan. Tetapi sering disalahgunakan untuk ditambahkan sebagai mempercantik makanan. Warnanya warna merah. Jadi ciri-cirinya kalau pewarna makanan warnanya tuh sedikit orange kalau pasta. Tetapi kalau rhodamin B warnanya pink terang, Pak, merah muda terang. Nah, kemudian betul. Kalau ditambahkan ke kerupuk atau makanan yang mengandung karbohidrat, tepung misalnya, itu dia tidak menyatu, ada bintik-bintik berwarna merah, Pak. Karena zat kimianya itu bentuknya serbuk. Jadi dia tidak bisa menyatu dengan kandungan karbohidrat. Jadi kalau misalnya di kerupuk, kalau diperhatikan ada titik-titik merah yang tidak menyatu. Dia benar-benar tidak tercampur sempurna begitu ya. Kemarin kita temukan kuping gajah. Kuping gajah berwarna merah. Nah, itu positif mengandung rhodamin B. Ini pas lebaran, pas sebelum lebaran. Nah, ciri-cirinya warnanya merah terang, kemudian ada titik-titik merah di sana. Kemudian kalau
kita lihatkan ke cahaya matahari ataupun ke lampu, itu warnanya berpendar, Mas, seperti berbaur ya. Seperti menyala. Dan itu contoh ciri-cirinya untuk rodamin B. Kemudian yang kedua, kalau formalin ini mungkin dikenal untuk pengawet makanan segar biasanya. Iya, nih makanan segar. Tahu, tempe, ikan, ada ya Pak ya. Iya. Maaf. Itu makanan segar itu Baik. Biasanya kalau formalin ini sebenarnya untuk apa sih, Mbak? Kenapa masyarakat berani mencampur kepada makanan? Iya, begitu? ini sama untuk tekstil juga, dan dia ini kalau orang bilang untuk pengawet untuk di tekstil ya Pak, dan katanya ada yang untuk mengawetkan mayat, dan itu benar juga untuk disampaikan. Bisa digunakan juga. Iya, tetapi dia biasanya untuk bahan-bahan di tekstil. Kemudian digunakan untuk ditambahkan ke makanan. Bahan makanan. Jadi kenyal, jadi keras dan tahan lama. Seperti itu. Salah satu yang disampaikan Pak Amri tadi, tidak ada lalat di situ ya Pak. Itu kemudian kalau tahu dia tidak, kalau dipegang tidak ada remahannya Pak. Jadi bulat plek gitu. Salah satunya itu contohnya Mas, ciri-cirinya. Jadi tahu kalau misalnya di airnya itu biasanya ada remahan yang pecah gitu. Kalau misalnya ada bahan berbahayanya, dia bagus, licin, utuh begitu ya Pak ya. Jadi tidak ada remukan-remukan. Iya. Kemudian boraks ini selalu bersamaan dengan formalin biasanya. Kalau boraks ini masih banyak ditemukan di wilayah kita. Jadi biasa ditambahkan di kerupuk gendar, bakso, mie. Kalau mie jarang ya formalin biasanya. Bakso, kemudian kerupuk sih biasanya, karena dia untuk merenyahkan Pak, merenyahkan. Bleng mungkin ada yang kenal dengan istilah bleng, Bapak Ibu di rumah semuanya, itu tidak boleh digunakan. Sebenarnya yang merek bleng Jago, sejauh ini kami sering yang menemukan berwarna kuning gitu ya Bu? Iya, warna kuning orange, itu bentuknya garam. Itu dia biasanya digunakan dicampur kalau ada nasi sisa begitu Bu ya. Masyarakat buat itu apa kerupuk. nama kerupuk nasi itu ya Mas. Jadi renyah. Nah, dan juga memang sangat renyah kalau menggunakan itu Pak. Masyarakat sering menggunakan itu untuk tidak menggunakan itu lagi, karena sejauh ini kami menemukan bleng yang merek Jago itu positif mengandung boraks. Apa itu boraks ini? Boraks ini bahan yang biasa digunakan untuk mengeraskan bahan kaca Pak. Jadi sejenis dia asam borat. Jadi kalau misalnya bahan aktifnya asam boraks, jadi seperti kerasnya seperti air raksa Pak. Jadi bayangkan bisa masuk ke dalam tubuh. Memang ditambahkannya sedikit-sedikit, tetapi lama-lama menjadi sakit. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam tubuh jadi mengendap, tiba-tiba nanti ada batu ginjal. Karena dia bukan untuk makanan, bahan saja. Kita bayangkan saja untuk mengeraskan kaca kan jadi keras Pak. Makanya ditambahkan kerupuk jadi renyah toh. Nah, ditambahkan kepada makanan. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau kita bisa rasakan lidah kita yang tidak biasa dengan bahan kimia ya Pak, itu terasa getir, kemudian sangat renyah. Mungkin ini agak susah dikenali masyarakat ya. Cuman kalau kita pasti sudah curiga kalau sangat renyah Pak, sangat renyah dan ada rasa getir di lidah. Nah. Atau renyahnya awet. Begitu. Walaupun sudah dibuka tidak melempem gitu ya Bu ya. Kemudian kalau kerupuknya yang mentah belum digoreng Pak, yang ditambahin bahan tersebut, dia itu agak susah kalau misalnya dilarutkan ke air. Lebih kenyal. Nah, jadi seperti itu. Begitupun bakso, dilempar ke lantai kok mantul gitu. Ya pada intinya begini. Pada intinya kan bahan-bahan kimia ini kan digunakan untuk mengawetkan makanan gitu. Ataupun menambah yang umumnya untuk mengawetkan makanan betul. Gitu loh. Ya kita bayangkan saja andai kata bahan kimia ini masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan dalam tubuh kita ini kan ada bakteri jahat. Ada bakteri baik. Nah, kalau dia membunuh bakteri jahat sih nggak masalah. Tapi kalau bakteri baik, yang dia bunuh juga ikut terbunuh juga di dalam perut kita ini. Nah, bagaimana bakteri baik ini tadi untuk menguraikan makanan di dalam perut kita? Akhirnya apa? Karena makanan sisa-sisa makan dalam perut kita nggak terurai oleh bakteri baik, lama-lama mengendap, jadi itu akan penyakit. menjadi penyakit, menjadi kanker. Nah, gitu kira-kira.
Jadi kita masyarakat memang harus lebih Ya, waspada harus. nih Pak ya. Itu yang saya katakan tadi, masyarakat harus mengenali dirinya. Oke. Iya. Kalau masyarakat sudah mengenali dirinya sendiri, insya Allah kita Iya, bisa betul terbebas Pak. semua. Balik lagi kita jadi saya sudah sepakat dengan Pak Amri hari ini slogan kita masyarakat harus mengenali Mengenali dirinya dirinya sendiri. Untuk terlindung, masyarakat harus mengenali dirinya sendiri ya, Pak. Betul. Kalau Iya. jadi kalau masyarakat sudah mengenali diri sendiri seperti yang dikatakan oleh penanya tadi, Iya. insya Allah dia sudah akan proaktif Iya. juga membantu kita. Iya, iya. Nah karena itu kita ini nggak bisa berada di mana-mana setiap saat. Iya, gitu loh, betul itu. Pak. Terima Karena kasih. keterbatasan Keterbatasan. juga. Iya. Berarti setelah dari ini saya yakin Pak Denny bisa membantu di keluarganya setidaknya betul. ya Oh. untuk tidak mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Bersosialisasi terhadap dari keluarga sendiri. Dari begitu keluarga ya. sendiri dulu. Baik, kerabat dimanapun Anda, untuk siang kali ini kita masih bersama dengan Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang dan juga Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang untuk talkshow kita. Kita masih akan kembali tetap bersama dengan Bas Radio Bintangnya FM Lampung setelah jeda komersial berikut ini. Bas Radio 103,3 FM Bas bangga menjadi anak sehat bangsaku, peduli dengan pangan yang aman demi masa depanku. Kita akan selalu bersama menjaga budaya bangsa, pangan yang aman, badan yang sehat adalah tujuan kita.
Buzz Radio. 103,3 FM. Buzz. Baik kerabat Buzz Radio di beberapa nada untuk siang kali ini kita masih bersama dengan Talkshow dan bersama dengan narasumber kita dari Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang dan juga ada Bapak Amri dari Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang. Saya ke Pak Amri lagi nih Pak Amri. Pak Amri, kalau kita berbicara tentang yaitu konsumen begitu kan ya, Lokapom ini kan pengawasan daripada yang beredar. Kalau Dinas Perdagangan terhadap konsumen juga begitu. Nah ini kalau upaya daripada Dinas Perdagangan sendiri bagaimana nih Pak Amri? Upaya daripada perlindungan daripada Dinas Perdagangan kepada konsumen, apakah ini mengacu pada peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku begitu? Ya, kita mengacu kepada undang-undang yang berlaku. Sebentar saya lihat dulu Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Ya, siap. Nah, itu menyangkut Undang-Undang tahun 8 tahun 99. Ya. Nah, jadi setiap kalau berbicara masalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini kan sifatnya luas. Baik, terperinci juga Ya, gitu Pak. ya. Katakanlah saya bagi dua. Sebenarnya kalau ini konsumen sudah banyak betul. Kita bagi makanan, non makanan. Ya. Nah, jadi saya bagi secara garis besar dua. Nah, kalau dia makanan dia harus memenuhi standar. Standarnya apa? Standar kesehatan. Nah, itu loh. Ya. Mungkin bisa lebih rinci standar kesehatan bisa dari Ibu. Nah, kalau yang non makanan, katakanlah barang industri. Nah, itu dia harus memenuhi standar SNI. Oke, begitu. Jadi kita menjamin bahwa jadi produk yang sudah beredar ini sudah memiliki standar-standar tertentu gitu loh. Oke. Selesai itu. Terima kasih. Selesai. Jadi walaupun itu harus produk-produk UMKM juga harus tetap seperti itu ya Pak ya. Produk UMKM. Nah, ini kita kembali lagi produk UMKM. Nah, produk UMKM katakanlah ke produk makanan. Ya. Kita juga di meteorologi itu ada namanya BDKT. Nah, BDKT ini barang dalam kemasan tertutup. Oke. Nah, itu. Jadi ya sebenarnya bagi kami di meteorologi ini kami ada standar-standar dalam BDKT itu. Mungkin standar-standar ini sama barangkali yang ada di BPOM kan. Nah, setiap produksi barang dalam kemasan dia harus memenuhi standar masalah pelabelan, informasi produk, dan yang terpenting di sini adalah masalah ukuran. Apalagi sekarang ini era ekonomi kita kan sudah masuk ke pasar digital kan. Betul. Nah, kalau sudah pasar digital ini adalah trust itu nomor satu, kepercayaan masyarakat. Karena beda kalau kita belanja di warung, belanja di sana, kita bisa berhadap-hadapan, suka dan tidak suka kita bisa komplain di situ. Betul. Tapi kalau pasar digital kita tidak bisa komplain langsung saat itu. Makanya kepercayaan konsumen itu harus nomor satu. Makanya paling cuma bisa ngasih bintang gitu ya, bintang, tapi uangnya udah hilang dulu. Betul. Nah, jadi ini edukasi kepada pelaku usaha adalah supaya dia memenuhi standar-standar. Kalau di makanan dia harus memenuhi standar kesehatan. Betul. Baik, ke Ibu Nurul. Bu Nurul, bagaimana Bu Nurul tentang perlindungan daripada konsumen? Kayaknya sangat peka sekali nih kalau dari Lokapom sendiri begitu Pak Bu ya. Iya. Untuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, pertama saya menanggapi Pak Amri tadi, pasar digital. Kita tentu tidak hidup pada saat ini saja. Beberapa tahun ke depan tentunya mungkin pasar yang seperti yang saat ini konvensional mungkin sudah akan digantikan dengan pasar digital. Bisa jadi. Dan saat ini mungkin semi-semi ya sudah ada pasar digital. Nah, zaman anak kita atau cucu kita nanti mungkin itu sudah bentuknya pasar digital. Nah, terkait dengan perlindungan konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen sendiri ini adalah yang pertama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Betul. Dengan cara apa? Nanti ada kewajiban di dalam undang-undang ini untuk apa yang harus dilakukan oleh konsumen. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran. Kemudian dari pelaku usaha sendiri dia juga harus memiliki kewajiban nanti untuk menjaga terhadap apa yang dia perjualbelikan kepada konsumen. Nah, selain itu tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas barang ataupun produk yang akan diperjualbelikan. Nah, untuk itu semua ada hak dan kewajiban konsumen. Salah satu kewajiban konsumen itu adalah membaca dan mengikuti petunjuk dari label
dari setiap produk. Dalam hal ini kita berbicara makanan terkemas. Kembali lagi seperti yang tadi, Iya, mengenali diri sendiri. Betul Pak, itu disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kenali Harusnya diri, ya. Iya. Berarti masyarakat tuh harusnya konsumen tuh menjadi lebih cerdas. Iya, betul. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu kalau kita alergi susu dan lain sebagainya, tiba-tiba minum, oh anak kok muntah-muntah, begitu nggak paham kalau anaknya Iya. alergi susu Iya. dan kemasan begitu ya Bu Iya. ya. Nah, kita berbicara jadi untuk menciptakan keamanan pangan yang terbebas dari bahan yang mengandung bahan berbahaya, tentu tidak terlepas dari siklus pemerintah, kemudian pelaku usaha sebagai Betul. produsen Iya. dan masyarakat. Tugas kita untuk pemerintah ya Pak, kita sudah mengajak untuk masyarakat sadar, untuk menjamin dengan peraturan-peraturan yang dibuat. Kemudian tugas dari pelaku usaha menjaga untuk makanan yang dibuat, diperjualbelikan untuk aman dan terbebas dari pangan yang mengandung bahan berbahaya, itu harus diperhatikan dengan mengenali tidak menambahkan bahan yang bukan untuk pangan. Kemudian tugas dari konsumen, mereka harus sadar, harus memahami dan harus menerapkan dalam kehidupannya untuk menjaga bahwa setiap apa yang akan dikonsumsi, makanan maupun minuman, termasuk juga obat, dia harus sadar. Itu tadi, mengenali dirinya. Apakah yang dia beli ini sudah memiliki izin edar, sudah aman dan sesuai dengan yang dia butuhkan dan tidak merugikan kesehatan. Begitu. Jadi berpedoman dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi. Baik. Sebenarnya kembali lagi kepada masing-masing untuk menjaga dirinya. Pribadi masing-masing ya. Betul. Jadi kalau belikan jajan anak jangan asal dikasih yang dibelikan yang gitu ya Bu ya. Ada juga perbuatan yang dilarang di sini, ada di dalam pelaku usaha itu dilarang. Dia dilarang untuk memproduksi maupun memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan atau sesuai standar Iya. yang dipersyaratkan. Kemudian dia juga harus bersih, kemudian kerat beratnya tadi apa ya juga sesuai dengan itu, kemudian kondisi dengan jaminan untuk mutunya, Baik. komposisi yang dicantumkan, proses pengolahannya. Dan Nah. ada sanksi hukumnya sebenarnya. Iya. Ada ya Pak ya? Ada sanksi hukum. Tapi kadang-kadang Nah. masyarakat terlalu berani begitu Oke lah, Pak, kita ya? masih tahap masih tahap pembinaan lah. Iya. Betul. Tapi ke depannya nanti kita tidak menutup kemungkinan kita akan mengambil tindakan Tindakan. hukum sih. Baik. Karena memang sudah diatur. Oke. Baik. Jadi saya tambahkan sedikit. Ini Silakan, Pak Amri. memang agak dalam kita melaksanakan makanan bebas bahan berbahaya ini memang agak sulit memang. Betul, Pak. Karena apa? Itu kembali lagi masyarakat belum mengenali dirinya sendiri. Ya. Kesadarannya masih kurang. Gitu. Karena apa? Karena memang merasa dalam penggunaan bahan berbahaya ini nggak spontan efeknya. Iya. Betul Pak. Nah, tuh. Jangka panjang. Jangka Jadi panjang. Dia nggak spontan, jadi masyarakat baik penyedia barangnya maupun penggunanya agak abai Oke. begitu. betul. Agak abai mereka ini. Karena apa? Karena spontan. Nggak apa-apa sih badan saya. Iya, betul. Tapi mereka nggak sadar gitu. Pada jangka waktu lama. Jangka waktu tertentu itu akan merusak kesehatan, gagal ginjal, kanker. Itu katakan saya ambil contoh tadi, misalnya katakanlah formalin, dia membunuh bakteri yang baik di dalam tubuh kita. sehingga dia tidak bisa menguraikan makanan. Ketika dimakan makanan tidak bisa diuraikan, maka sisa-sisa makan dalam perut ini selalu mengendap akan menjadi racun. Ya. Kalau sudah menjadi racun bertumpuk, dia bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain. Ya. Penyakit kanker, penyakit usus buntu, penyakit gagal ginjal mungkin barangkali. Betul. Nah, inilah makanya masyarakat ini, kesadaran masyarakat ini karena dia tidak spontan memberikan. Oke. Nah, mungkin barangkali dengan ada acaranya seperti ini bisa memberikan edukasi masyarakat, yang masyarakat bisa paham. Itu yang saya katakan tadi, dia katakan Ibu tadi, kata kuncinya masyarakat bisa mengenali dirinya sendiri. Oke, baik. Saya ke Pak Amri langsung nih. Pak Amri, ini sebagai closing statement kita. Bagaimana Pak Amri kondisi daripada pangan di Kabupaten Tulang Bawang ini dari sudut daripada Dinas Perdagangan sendiri? Apakah sudah aman atau bahkan mungkin masih tetap harus melakukan pengawasan-pengawasan? Saya rasa pengawasan masih tetap akan terus berjalan. Dilakukan. Ya. Karena itu tadi saya katakan tadi, kesadaran satu dari masyarakat sendiri kurang sadar, kurang mengenali dirinya sendiri, dan kemudian lagi ya seperti yang saya katakan tadi, karena efek dari penggunaan bahan-bahan ini tadi tidak spontan, Ya. jadi masyarakat jadi abai. Jadi dan kemudian lagi ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya ini juga cukup besar gitu. Oke. Baik produsennya maupun
konsumen juga jadi belum istilahnya itu belum paham betul apa bahayanya gitu. Baik. Iya, Nah, itu. iya. Nah, saya rasa ya itulah dengan acara-acara kita seperti ini, jadi kita bisa memberikan edukasi itu. Baik. Iya. Masih terus siap bersosialisasi ya Pak ya untuk Dinas Perdagangan ya. Baik. Termasuk di pasar-pasar juga kita terus melakukan pemantauan. Itu tadi yang namanya katakanlah ayam, ikan. Ya. Dalam 24 jam itu sudah tidak sehat Iya. lagi. Baik. Nah, masyarakat pedagang kan nggak mau rugi dia. Iya, betul. Misalnya dia punya stok 10 kilo, cuman lakunya 3 kilo lah. Ya. Ini kalau nggak laku rugi saya. Baik. Dia mau jual besok lagi, Nah. dia kasihlah bahan Iya. Oke. Nah, kalau masyarakat tadi yang sudah kita ulas, kalau masyarakat tadi sudah mampu mengenali diri sendiri, dia mampu mengenali ciri-ciri bahan makan bahaya, insya Allah, itu kok barangnya sudah nggak ada lalat lagi saja itu Iya. sudah menjadi Sudah curiga ya, Pak, ya? indikator itu patut dicurigai. Masyarakat bisa terbebas dari bahan-bahan berbahaya. Oke, baik, terima kasih Pak Amri. Saya ke Ibu Nurul. Bu Nurul, sepertinya Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang ini punya sebuah program Iya. yang perlu kita sampaikan kepada teman muda kita, Iya. yaitu tentang adanya duta kosmetik Oh, begitu. iya, Nah ini betul. seperti apa dan bagaimana nih Bu Nurul? Terima kasih Mas Kakak sudah diingatkan. Jadi untuk duta kita ada program dari Badan POM Pusat untuk pemilihan duta kosmetik aman. Nah, di sini nanti dari setiap unit pelaksana teknis kantor Badan POM di kabupaten maupun provinsi di daerah tentunya akan mengirimkan sejumlah 3 orang untuk duta yang akan menjadi duta nasional di Baik. Badan POM Pusat. Nah, sampai saat ini kita sudah membuka pendaftaran untuk Tulang Bawang Barat dan Mesuji sampai tanggal 20 Mei 2022. Jadi saat ini pendaftarannya Sudah sudah tutup. tutup. Oke. Sudah tutup. Nah, nanti akan diseleksi untuk pemberkasan, kemudian akan di BIMTEK dan nantinya akan dilakukan pemilihan. Insya Allah pada bulan Juni nanti kita berharap semoga ada perwakilan dari Tulang Bawang untuk nantinya ke duta nasional. Baik. Nah, tindak lanjut dari kegiatan ini adalah generasi ini untuk generasi milenial ya Mas Kakak. Untuk generasi milenial ini nanti akan melakukan sebagai 15 besar sebagai duta Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang dapat mampu menyampaikan edukasi. Mereka sebelumnya dilatih dan dilakukan BIMTEK kepada peserta untuk melakukan penyuluhan maupun edukasi dan membuat konten edukasi di media sosial untuk disampaikan kepada masyarakat setidaknya di lingkungan keluarganya dan yang wajib mungkin di sekolahnya. Jadi kita menjaring berharap kita kirimkan kemarin surat untuk Kabupaten Tulang Bawang setiap sekolah dapat mengirimkan perwakilannya. Oke, baik. Mohon doanya untuk kelancaran kegiatan ini dan kita semoga ada perwakilan Tulang Bawang dan nantinya Tulang Bawang di kancah nasional kita berharap semoga juga menjadi duta nasional. Baik, luar biasa sekali. Oke. Terus kalau tentang Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang ini, Bu Nurul, apakah masyarakat juga bisa melakukan misalnya ada kontaknya, misalnya melakukan pengaduan dan lain sebagainya, misalnya masyarakat bisa menemukan begitu Bu Nurul? Iya, baik. Mungkin ini juga langsung closing statement. Siap. Mas Kakak, terima kasih untuk Bas Radio yang sudah mewadahi kami selalu setiap Insya Allah. bulannya, Baik. setiap tahunnya, setiap bulannya bukan setiap bulannya tapi setiap tahunnya sudah bekerja sama. Dan juga terima kasih pada hari ini untuk Pak Amri dari Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang sudah bersedia bersama-sama menyampaikan edukasi kepada masyarakat dan kami hari ini mengajak seluruh masyarakat yang sudah mendengarkan Bas Radio hari ini untuk menjadi konsumen cerdas. Konsumen cerdas untuk selalu ingat cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Ayo kita konsumsi pangan aman dan bebas dari pangan yang mengandung bahan berbahaya. Kemudian masyarakat bisa menyampaikan informasi ataupun pengaduan ataupun permintaan informasi terkait obat dan makanan di nomor WA kami yaitu 0822 7849 93 kali 2. Saya ulangi 0822 7849 9992. Oke. Terima kasih.
Jadi itu terbuka untuk seluruh masyarakat ya, Bu Terbuka ya? untuk seluruh masyarakat, Oke. Mas Kakak. Baik, terima kasih Ibu Nurul untuk informasinya kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dan juga kepada Bapak Amri untuk waktunya yang luar biasa. Insya Allah kita nanti mungkin bisa bekerja sama nih Pak dengan radio juga untuk menyampaikan informasi Insya kepada Allah, masyarakat insya Allah. begitu. Ibu Nurul juga untuk Ya. waktu-waktu berikutnya. Salam untuk teman-teman dari Lokapom Kabupaten Tulang Bawang dan juga salam buat yang ada di Dinas Perdagangan juga Pak Amri. Terima kasih kerabat, demikian untuk talkshow kita bersama dengan Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang dan juga bersama dengan Dinas Perdagangan. Informasi ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya dan semoga ini juga akan membuka pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita untuk lebih waspada lagi tentang berbagai macam makanan-makanan yang beredar di sekitar kita, serta kita lebih bisa mengetahui dan juga memahami, bahkan kita juga bisa menjaga diri dan keluarga kita dari berbagai macam bahan-bahan makanan berbahaya. Selamat siang Kakak Aditya, mohon pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio. 103,3 FM. Bas. Bangga menjadi anak sehat bangsaku.